Oke, ketemu kembali bersama saya, Anton Ismail. Dan kali ini gue akan bicara tentang visual diary. Lo inget nggak? Lo mungkin dulu pas kecil, pas alay lo punya sebuah diary yang lo tulis setiap hari, curhat itu bagaimana, apapun itu. Visual diary ini sama, tapi sifatnya ini adalah gambar. Dan apa yang lo gambar? Yes, bener. Yang lo gambar itu adalah semuanya sampah. Dan kenapa? Oke, mari kita lihat di sini. Ini gue melakukan pertama kali pas gue kuliah, gue disuruh sama mentor gue. Dan gambarnya seperti ini. Ya, ini gue gambarnya masih kaku, masih takut-takut, masih nulis banyak ya. Hari ke hari berkembang, dari tahun ke tahun tuh berkembang terus. Sampai sekarang pun gue udah 20 tahun lebih tetap melakukan yang namanya visual diary dan berkembang seperti ini gitu loh. Dan makin lama gue merasakan bahwa ini kok menjadi sebuah kebutuhan gue ya. Kadang pemikiran-pemikiran kita yang goblok dalam tanda kutip itu bisa menjadi sebuah harta karun yang bisa kita olah lagi. Bang, ide. Mungkin hasilnya nggak sekarang, tapi lo bisa merasakan itu setelah nanti lo butuh ide-ide yang fresh. Dan yang kedua, karena di sini sifatnya itu adalah brainstorming, nggak lo pikir, lo tumpahkan aja ide-ide yang bener-bener kamu, lo bisa membuat sebuah pemetaan tentang refleksi seperti apa sih diri lo. Dan satu hari, gue mencoba untuk menerapkan teknik membuat visual diary ini ke sebuah assignment, foto dokumentasi ke teman gue namanya Nadine, dan gue tantang dia untuk membuat visual diary seperti ini bentuknya. Jadi selalu gue bilang it's not about what you present but it's how you present it. Dan kita akan memakai metode visual diary untuk menampilkan foto-foto dokumentasi itu dan hasilnya seperti ini. What do you think about it? Awalnya sih saya cuma kepikiran gimana caranya saya bisa nge-mix media yang berbeda-beda untuk jadi satu. Bermula dari pilihan kamera saya. Kamera saya motret dengan 3 jenis kamera yang berbeda, dari kamera digital, polaroid, sama kamera analog. Sangat jauh dari ekspektasi saya karena awalnya di otak saya ya udah hanya mix media aja, nggak kepikiran akan jadi buku gitu. Jujur aja sih agak stres karena ternyata untuk bikin chaos itu nggak semudah itu. Untuk bikin chaos itu butuh latihan. Karena ternyata setelah dipraktekin, chaos itu adalah sebuah style. Kebanyakan emang saya sangat suka style yang clean, simple, dan nggak banyak chaosnya gitu. Tapi ternyata untuk menciptakan chaos itu juga sama aja gitu sebenarnya. Untuk mendapatkan sesuatu yang simple gitu. Shit, ternyata selama ini saya takut gitu untuk bikin chaos. Karena ya memang saya nggak pernah coba itu gitu. Sebenarnya memang dari exhibition yang kemarin itu banyak banget materi yang bisa diulik gitu. Jadi ini bukunya Nadine, dicoret-coret, dicat-cat kayak gitu. Kita bisa pakai media apapun, kayak cat akrilik, terus gitu. Kemudian kayak lakban, ini lakban gua mungkin jadi habis. Kita mempunyai konten-kontennya pada tempatnya, tapi memang metodenya berbeda gitu loh. Kemudian ada ditulis pakai tangan, kemudian dicoret-coret sini, kemudian ditempel. 3 dimensi itu bisa lo sentuh kayak gitu nih. Nah, ini menarik sekali gitu loh, kayak misalkan so many surprises gitu. Banyak sekali kejutan-kejutan yang dalam, dan setiap halaman itu selalu berbeda. Dan misalnya pada saat kita mau buat itu, yang buat pun juga kadang kita bisa mau kayak gitu jadinya kayak gini, bisa aja kayak itu, jadi menarik banget gitu loh. Pakai polaroid, mungkin ada kolaborasi dengan temannya si Nadine, namanya Reno. Makasih Reno. Even kayak lo bisa bermain dengan media kertas, media tempat nempel itu. Misalkan di sini pakai, gue lihat pakai filter lampu ya, berwarna gitu. Pantas punya gue hilang satu. Kebetulan si Nadine memotret pakai film ya, film analog ya. Jadi menarik, di sini ada kayak kegiatan dokumentasinya juga di sini. Terakhir kayak misalnya dibuat sebuah kesimpulan di sini. Biasanya apakah saya monyet? Mungkin kita semua monyet. Sekarang, gua dan teman-teman gua di Third Eye Space punya ide untuk membuat sebuah perpustakaan yang menampung buku-buku DIY. Jadi, misalkan kalau lo mempunyai ide yang menarik tentang buku, seperti apa seharusnya, tentang ide-ide lo bisa kirim ke kita dan kita akan taruh di perpustakaan kita. Di sini kita akan bisa membuat buku, akan bisa melihat buku karya teman-teman yang lain yang menarik-menarik, dan mungkin jadi itu bisa menjadi inspirasi kalian dalam berkarya. Oke? So, stay tune di YouTube Third Eye Space dan keep bakar.